sudah yakin silahkan bisa klik kumpulkan. Nah, di sini luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andi Dewi Bowo. Oke teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang yaitu ini ya, Beranda Merdeka Mengajar atau PMM, yang kemarin saya sudah mengerjakan modul yaitu yang ini ya guys, yaitu kreativitas dan inovasi. Alhamdulillah kemarin sudah bercentang semuanya. Teman-teman kalau belum mengisi silahkan dicek video sebelumnya, saya sudah membuatnya ini semuanya guys. Dan alhamdulillah sampai pekerjaan ini berventan berwarna hijau. Nah kali ini kita akan membahas yaitu tentang layanan permintaan dan perencanaan individual, karena ada 3 pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nah di sini teman-teman langsung saja kita pengelolaan kinerja. Kita masuk sebagai pegawai. Lalu ini cek praktika kinerja. Nah, di sini ya, ini masih sudah bercentang tapi belum bisa kebuka portalnya ini karena belum menyelesaikan 3 modul. Cek rincian, lalu kita lanjut di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cek video sebelumnya juga, saya sudah mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Teman-teman bisa dicek. Nah, lalu di sini, nah ini ya, kreativitas dan inovasi ini saya sudah mengerjakan. Sekarang saya akan mengerjakan yang layanan peminatan dan perencanaan individual. Langsung saja kita pelajari modulnya kali ini guys. Nah, di sini ada modul layanan peminatan dan perencanaan individual, dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta ditinjau oleh Aisyah Yuhandiri NOR MPSI Psikolog. Daftar materi ada ini, apa itu layanan pemintaan rencana individual, langkah dalam memberikan layanan peminatan, contoh layanan peminatan, dan contoh layanan perencanaan individual. Yang terakhir adalah kita mengerjakan post testnya. Di sini kita yang pertama ini, apa itu layanan pemintaan rencanaan. Nah, di sini buat teman-teman semua, di sini bisa dilihat apa namanya videonya. Kalau sudah paham, teman-teman bisa di skip ya, atau bisa disilang. Di sini sudah bercentang warna hijau. Langsung saja di sini latihan pemahaman. Nah, di sini pertanyaannya adalah tujuan akhir dari layanan peminatan dan perencanaan individual adalah menjuruskan peserta didik pada satu bidang profesi tertentu, membangun kompetensi pembelajaran sepanjang hayat, membantu peserta didik yang sedang mengalami kondisi darurat, mengikut sertakan peserta didik pada kompetensi internasional. Di sini jawabannya adalah membangun kompetensi pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ini udah benar ya. Kalau sudah bercentang berarti sudah benar. Kita klik lanjut. Kembali, selamat, latihan pemahaman selesai. Kembali ke materi. Kita masuk ceritakan refleksinya. Bagaimana pelaksanaan layanan peminatan dan perencanaan individual saat Anda bersekolah dahulu? Oke, untuk jawaban ini teman-teman bisa diisi sama dengan saya atau tidak. Mungkin contoh yang kurang bagus. Karena di sini saya punya bakat apa, tapi tetap disuruh ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan juga sama ada IPA. Itu semuanya nilainya harus bagus. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa menjadi acuan ya, layanan-layanan yang ada. Nah, ini menjadikan sebuah pemahaman. Klik saja, kita klik simpan. Nah, langsung kita ke langkah berikutnya adalah langkah dalam memberikan layanan peminatan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat videonya di sini. Ya, di sini juga kita akan melihat ada 2 video ya guys. Lalu di sini kita lihat membuat rencana aksi layanan permintaan, kita lihat. Nah, kalau sudah melihat video semuanya, teman-teman bisa langsung latihan pemahaman. Nah, di sini soalnya hal utama yang harus dilakukan sebelum membuat pemetaan kebutuhan layanan peminatan adalah
1. Memastikan peserta didik sudah memiliki 1 minat atau keunggulan tertentu. 2. Membuat perencanaan layanan peminatan yang akan dilakukan. 3. Memastikan peserta didik mendapat paparan dan ruangan eksplorasi yang luas mengenai berbagai bidang. Yang terakhir, melaksanakan layanan peminatan berdasarkan perencanaan yang sudah dilakukan. Oke, ini jawabannya adalah memastikan peserta didik mendapatkan paparan dan ruangan eksplorasi yang luas mengenai berbagai bidang. Kita coba klik dan jawabnya benar. Kita klik selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dari penggunaan instrumen RIASEC adalah untuk mengetahui hambatan belajar yang selama ini dirasakan peserta didik, mengetahui potensi peserta didik di bidang non-akademik, mengetahui profil peserta didik berdasarkan minat dan potensi, dan terakhir mengetahui kekuatan karakteristik profil pelajar Pancasila peserta didik. Nah, teman-teman di sini jawabnya adalah yang ini. Mengetahui profil peserta didik berdasarkan minat dan potensinya. Kita coba jawabannya dan benar ya guys. Dan selanjutnya yang ketiga, di sini adalah pertanyaannya. Berikut ini yang bukan merupakan pertimbangan dalam membuat perencanaan layanan peminatan adalah kesiapan sumber daya manusia di satuan pendidikan, kebutuhan potensi dan minat peserta didik, ketersediaan sarana dan prasarana di satuan pendidikan, dan yang terakhir peminatan orang tua terhadap pengembangan minat anak. Nah, di sini jawabannya adalah peminatan orang tua terhadap pengembangan minat anak ya guys. Kita coba jawabannya adalah betul. Kita langsung lanjut. Kita kembali ke materi. Nah, di sini untuk cerita refleksinya. Bagaimana pelaksanaan layanan peminatan dan perencanaan individual di sekolah ibu atau bapak? Ya, untuk di sini jawabannya adalah sudah bagus. Ya, karena apa? Ya, di sini terbukti dengan hasil maksimal pada lomba yang kami ikuti. Ya, kalau seperti ini saja sudah cukup ya guys. Nah, di sini langsung saja kita simpan. Nah, selanjutnya kita ke contoh layanan peminatan. Ini ada 3 video lagi kita lihat. Layanan peminatan di SD SMP untuk yang satu, teman bisa baca di sini ya. Ya, lalu kita lihat layanan peminatan di SD SMP yang video yang kedua. Dan selanjutnya di sini kita lihat layanan peminatan di SLB. Nah, kalau teman-teman sudah melihat semua dan sudah bercentang berwarna hijau semua, di sini teman-teman bisa langsung latihan pemahaman. Nah, di sini ada 2 soal. Yang soal pertama adalah manakah yang pernyataan di atas yang ini yang bukan merupakan tujuan dari layanan peminatan. Pertama, peserta didik siap menentukan pilihan karir sejak dini. Peserta didik terinspirasi memikirkan masa depan. Peserta didik mendapat gambaran luas mengenai berbagai macam bidang. Peserta didik mendapatkan bimbingan yang tepat tentang minat dan potensinya. Nah, di sini jawabnya yang apa? Oke, yang ini. Peserta didik siap menentukan pilihan karir sejak dini. Kita coba tes, jawabannya adalah betul ya. Kita lanjut jawaban yang kedua. Layanan peminatan khususnya di SLB bertujuan untuk menunjukkan pada murid bahwa menjadi sukses adalah hal yang sulit, membangun kepercayaan diri dan cita-cita anak berkebutuhan khusus, memperlihatkan keterbatasan opsi profesi yang dapat dituju oleh anak kebutuhan khusus, dan yang terakhir membuat murid merasa senang dan semangat untuk sementara waktu. Oke, jawabannya adalah yang ini. Ya, yang betul membangun kepercayaan diri dan cita-cita anak berkebutuhan khusus. Kita cek jawabannya adalah oke, betul ya. Kita klik lanjut. Kita kembali ke materi. Nah, di sini sudah bercentang berwarna hijau 4. Kita masukkan cerita refleksi. Bagaimana pengalaman Anda atau sekolah Anda dalam melaksanakan layanan peminatan? Nah, untuk jawaban pertanyaan ini, teman-teman bisa menjawab berdasarkan pengalaman saya dalam melaksanakan
layanan peminatan adalah baik dan bisa memahami kebutuhan peserta didik. Nah, kalau ini sudah cukup, tadi lebih dari 50 karakter. Di sini langsung saja kita klik simpan dan di sini sudah bercentang. Langsung saja kita langsung ke contoh pelayanan individual. Nah, di sini kita simak video yang pertama. Selanjutnya, kalau sudah bercentang, kita lihat video yang kedua. Ya, kalau sudah melihat video ya kedua-duanya, teman-teman juga langsung latihan pemahaman. Di sini ada pertanyaan. Pada contoh kasus Halimah, ia sudah memiliki rencana karir sesuai dengan peminatnya. Apa yang dilakukan guru bimbingan konseling di sekolah Halimah? Memberikan sarana secara langsung, memberikan referensi aktivitas yang Halimah dapat lakukan, menanyakan aktivitas yang sudah dilakukan Halimah untuk diperkarya mengetahui pengembangan karir yang dimiliki. Yang terakhir, meminta Halimah untuk mengetahui tes gambar untuk meningkatkan teknik menggambar. Nah, jawabannya yang apa? Ya, jawabannya adalah untuk menanyakan aktivitas yang sudah dilakukan Halimah untuk memperkarya pengetahuan pengembangan karir yang dimiliki. Kita coba cek apakah benar. Ya, benar ya teman-teman. Pertanyaan untuk nomor yang 2. Dalam situasi Amir, ketika Pak Baharudin mengetahui bahwa masuk SMK otomotif bukan pilihan pertama Amir, perilaku seperti apa yang ditunjukkan oleh Pak Baharudin? Yang pertama, berasumsi bahwa Amir tidak serius dalam belajar, berempati pada Amir, memberikan rekomendasi kegiatan yang dapat Amir lakukan, meminta Amir untuk mewawancarai alumni. Oke, jawabannya di sini yang benar adalah berempati kepada Amir. Kita coba cek jawabannya. Ya, betul ya. Kita klik lanjut, kembali ke materi. Nah, di sini kita langsung cerita efektifnya ya. Ceritakan pengalaman Anda atau sekolah Anda dalam memberikan layanan perencanaan individual pada murid. Ya, di sini teman-teman bisa menjawab memberikan arahan dan menanyakan aktivitas salah satu siswa yang telah memiliki minat dan rencana karir. Ini bisa menjadi acuan untuk jawaban pada soal ini. Langsung saja kita klik simpan di sini. Nah, kalau sudah bercentang seperti ini, langsung saja kita kerjakan untuk post testnya. Nah, pedoman mengerjakan post test, soal dapat dikerjakan secara acak, namun wajib dijawab semuanya. Setelah selesai menjawab semua soal, klik kumpulkan untuk mendapat penilaian atau rekomendasi. Kita mulai kerjakan post test. Ya, untuk soal nomor 1 adalah contoh kegiatan layanan perminatan dan perencanaan individual yang kurang tepat pada jenjang SMA atau SMK adalah yang A. Melakukan kerjasama dengan mitra dunia kerja untuk kegiatan magang, yang B. Memperkenalkan peserta didik dengan profesi-profesi orang tua murid di sekolah, yang C. Menyediakan konseling untuk membuat rencana setelah kelulusan, yang D. Mengundangkan narasumber untuk melakukan sosialisasi bidang-bidang perkuliahan. Nah, untuk jawaban yang nomor 1 adalah yang B ya, memperkenalkan peserta didik dengan profesi-profesi orang tua murid di sekolah. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 2, saat melakukan pengamatan untuk memetakan kebutuhan layanan peminatan, peran guru PK dan wali kelas adalah A. Sebatas melihat peserta didik bermain di jam istirahat dan kegiatan pembelajaran, B. Mengamati dari jauh dan memastikan peserta didik bermain dengan hati-hati, C. Mencatat hasil pengamatan sebagai berkas administrasi sekolah, dan yang D. Melakukan percatatan dan menghampiri peserta didik untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan lebih lanjut. Nah, untuk soal nomor 2 ini jawabnya adalah yang D.
melakukan pencatatan dan menghampiri peserta didik untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan lebih lanjut. Ya, kita masuk ke soal nomor 3. Pertanyaannya adalah peserta didik yang berada dalam kategori artistik memiliki minat pada A. Pekerjaan yang membutuhkan kekuatan otot, B. Individu lain dibandingkan dengan alat kerja, C. Hal-hal yang mendetail, terorganisir, dan berkaitan dengan data, dan yang D. Situasi yang memberikan mereka keleluasaan untuk memanfaatkan kreativitas. Nah, untuk jawaban soal nomor 3 adalah yang D. Situasi yang memberikan mereka keleluasaan untuk memanfaatkan kreativitas. Untuk soal nomor 4, berikut merupakan beberapa rangkuman dari hasil pemetaan kebutuhan ekstrakurikuler di SMP Merdeka. 1. Sebagian besar peserta didik kelas 8 menginginkan ekstrakurikuler sepak bola. 2. Sebagian besar peserta didik kelas 7 dan 9 tertarik dengan coding. 3. Mayoritas peserta didik SMP Merdeka ingin mengembangkan keterampilan renang. Saat ini SMP Merdeka hanya memiliki sumber daya untuk mengembangkan satu ekstrakurikuler dan tidak memiliki fasilitas kolam renang. Maka layanan peminatan yang menjadi prioritas adalah A. Menyediakan ekstrakurikuler coding dan sepak bola, B. Menyediakan ekstrakurikuler coding, C. Menyediakan ekstrakurikuler renang, dan yang D. Menyediakan ekstrakurikuler sepak bola. Nah, untuk jawaban soal nomor 4 ini adalah jawabannya yang A. Menyediakan ekstrakurikuler coding dan sepak bola. Soal nomor 5, perhatikan macam-macam video berikut. 1. Film dokumenter, 2. Video animasi, 3. Film pendek. Manakah macam video yang dapat dimanfaatkan sebagai media layanan peminatan? A1, B1 dan 2, C2 dan 3, D1, 2 dan 3. Untuk jawaban soal nomor 5 ini adalah jawabannya yang D, 1, 2, dan 3. Untuk soal nomor 6, bentuk layanan peminatan yang kurang tepat untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah A. Melakukan diskusi dengan narasumber melalui telepon, B. Mengundang narasumber langsung ke sekolah, C. Berkomunikasi dengan narasumber melalui panggilan video, yang D. Menunjukkan berbagai macam bidang dan profesi lewat video yang beragam. Ya, untuk jawaban soal nomor 6 ini adalah yang A. Melakukan diskusi dengan narasumber melalui telepon. Untuk soal nomor 7, berikut yang bukan merupakan sikap pendidik saat melakukan diskusi terkait perencanaan karir dengan peserta didik adalah A. Mendengarkan dengan seksama, B. Tidak terlalu cepat atau mudah memberikan nasihat, C. Memposisikan diri sebagai orang yang memiliki berbagai macam pengalaman, dan yang D. Menahan diri untuk berbicara. Nah, untuk jawaban soal nomor 7 adalah yang C. Memposisikan diri sebagai orang yang memiliki berbagai macam pengalaman. Selanjutnya adalah soal terakhir nomor 8. Berikut ini rekomendasi yang dapat diberikan pendidik untuk kegiatan pengembangan minat adalah A. Kegiatan dapat dilakukan di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. B. Kegiatan harus selalu dikelola oleh satuan pendidikan. C. Kegiatan harus selalu dilakukan di luar satuan pendidikan agar wawasan peserta didik semakin bertambah. Dan yang D. Kegiatan harus selalu melibatkan narasumber yang kredibel pada karir yang diminati. Nah, untuk soal yang terakhir nomor 8 ini adalah jawabannya yang A. Kegiatan dapat dilakukan di dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke teman-teman semua, kalau sudah diisi semua dari soal nomor 1 sampai 8, kita cek ulang jawabannya. Nah, di sini teman-teman kalau sudah yakin silahkan bisa klik kumpulkan. Nah, di sini luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Modul ini telah berhasil Anda selesaikan dengan baik dalam waktu singkat. Selanjutnya mari belajar modul pelatihan yang lain untuk terus meningkatkan kompetensi Anda. Nah, di sini teman-teman silakan kembali ke modul saja. Nah, kita refresh. Ya, di sini sudah bercentang hijau ya guys. Nah, ini ya, sudah bercentang hijau. Kita coba di sini cek ya. Nah, di sini kita coba refresh. Oke, kita coba. Nah, di sini tidak berubah apa-apa, juga di atas juga tidak berubah apa-apa ya. Karena mungkin harus diselesaikan semua. Nah, di sini kita klik di sini. Ini juga sudah bercentang. Yang tadi kita sudah merencanakan layanan peminatan perencanaan individual. Yang kemarin ini sudah ya, juga udah bercentang hijau. Dan yang terakhir ini sekolahku yang bineka, ini belum. Nanti saya akan
buatkan video selanjutnya biar video ini nggak terlalu panjang. Sekian dari channel saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.